teman-teman semua, kalau kita lihat permasalahan atau isu, sebenarnya caranya sederhana. Jadi kita tuh fokus. Sudah apa? Ini saya sharing pengalaman aja ya. Saya begini. Nggak lulus nih, malu bukan insinyur. Saya nggak lulus insinyur. Kan kalau ini isu misalnya, isu apa? Apapun yang menjadi concern kita, menjadi keprihatinan kita tadi, apa namanya? Yang frekuensi radio waktu internasional ya. Saya tulis waktu internasional. Satu. Ini implikasinya apa? Atau akibatnya apa? Kalau ini terjadi terus implikasinya apa? Akibatnya apa? Artinya kita tidak bisa mendengar detak waktu, Pak. Nah, apalagi? Please. Nah, hanya itu. Kalau di penerbangan mengganggu komunikasi pilot yang tulis saja apa di sini. Kemudian istilahnya penyebab utama apa? Penyebabnya yang dipakai oleh pengguna ilegal. Ya, betul. Tapi kenapa dia menggunakan secara ilegal? Tulis penyebabnya apa? Pernah kalau saya sering suka ngobrol itu kepengen cari frekuensi yang katakanlah kosong lah, sehingga bisa berkomunikasi dengan luasa. Penyebabnya apa? Ketidaktahuan? Aturan ya boleh bisa jadi. Tapi kurang sosialisasi. Opsi solusinya apa? Apa solusinya? Sosialisasi, Pak. Opsi bisa. Ini sosialisasi. Apalagi? Tindakan, Pak, penertiban. Ya, terus semua dibuat begitu. Kemudian di sini tindak lanjutnya apa? Sistematik. Kedua, measurable, bisa diukur. Ketiga, attainable. Ini harus bisa dicapai. Keempat, harus result oriented. Dan time related. Artinya apa? Program, kalau contoh program itu harus jelas. Kemudian bisa diukur hasilnya, ya. Kemudian ini bisa dicapai, bukan program yang asal-asalan aja. Result oriented sama time related harus tahu jadwalnya kapan. Nah, kalau kita udah punya ini, kita kerja gampang. Semua kerja itu gampang kok. Isunya apa, masalahnya apa, buat kayak gini. Salah satu contohnya, ya, tadi Bapak, silakan teman-teman buat. Tiba-tiba aja ininya adalah nambah 2 orang. Nggak ada ini, nggak ada, saya nggak akan terima. Harus ada nalarnya gitu. Nah, opsi juga harus kita kembangkan opsinya. Ya, karena kita bukan satu-satunya, kita ini bukan dewa yang paling tahu, kita bukan Tuhan yang paling tahu. Jadi makin banyak tanya sama teman, ada pemikiran nggak solusi. Kemudian dipilih mana solusinya yang kita ambil, yang paling efisien, ya, solusinya yang paling efektif. Setelah itu dibuatkan tindak lanjut dalam program kerjanya. Sebenarnya kerja itu gampang gitu loh. Yang bikin susah itu diri kita sendiri, mempersulit kita gitu loh. Apalagi contoh, ayo kita sama-sama belajar. Contoh apa? Isu apa? Ambil aja yang selalu terjadi yang pusing gitu. Secara nasional, Pak, yang isunya nasional itu hasil monitoring Di sini aja, di Batam aja. ya termasuk Batam kali. Ya, oh ya teman-teman kejadian. Waduh, kalau gini terus kita pusing nih. Nah, apa ayo? Hasil pengukuran yang ilegal, Pak, gimana, Pak? Hah? Nelayan kenapa? Oh iya. Kami selalu banyak baik monitoring maupun validasi monitoring selalu nelayan itu menggunakan perangkat radio yang tidak berstandarisasi. Dan tidak memiliki izin. Nelayan yang menggunakan perangkat radio tidak.
berstandarisasi. Oke, tanda kutip ya, nelayan. Kalau ini terjadi terus, masalahnya apa? Terjadinya gangguan Pak, sering gangguan. Gangguan apa? Gangguan frekuensi radio Pak. Ya, dari mana ke mana? Dari laut ke darat Pak. Ya, apa yang terganggu? Siapa yang terganggu? Penerbangan. Ah, itu kayak gitu. Penerbangan. Terganggunya apa? Penerbangan. Bisa juga di Ya, ini masalahnya masalah apa? Masalah safety. Kan? Terus apa lagi? Jadi kita tahu gitu. Ini kalau dibiarkan, ini apa implikasinya? Pesawat bisa jatuh nggak? Bisa. Nah, itu safety. Terus apa lagi buat implikasi? Penyebab utamanya apa? Udah pernah tahu nggak ditanya nelayan itu kenapa kamu pakai begini, kenapa pakai radio begini? Gini Pak, Sulit mereka perizinan. pernah ditanya masalah perizinan, mereka sulit untuk urusnya karena salah satu untuk itu harus ada akte notaris Pak. Sementara mereka kan Pribadi, ya. nelayan biasa gitu Pak. Oke, catat nih. Ya. Aturan untuk ini belum ada. Ya. Administrasi perizinan menyulitkan, gitu kan? Menyulitkan nelayan. Ya, terus apa lagi? Ya, cari lagi. Sampai nanti opsi solusinya apa? Opsi solusinya apa? Buat peraturan perizinan yang baru Pak. Penilaian. Aturan Perizinan. khusus Nelayan. ya untuk penggunaan perizinan. ya itu ada. Kenapa nggak buat? Nggak ada sudah di Pak itu Pak. nggak ada mana. Apalagi opsinya cari. Setelah itu kalau ini opsinya ada, tindak lanjut. Tindak lanjutnya apa? Ini menjadi program. Tahun berapa dikeluarkan? Bulan apa dikeluarkan? Isinya apa? Nah itu mungkin yang tadi apa kawan sampaikan itu di Jakarta. Mungkin ya saya nggak tahu. Harus jelas kapan ini dikeluarkannya. Kemudian ada sosialisasinya kapan. Buat program itu gampang kok. Kerja itu nggak sulit kok. Asal punya pola pikir ini. Apalagi gini aja. Ini 2 hari tuh semua beres bikin kayak begini. Itu semua program sudah kita program Pak 2016 setiap tahun. Betul, tapi saya nggak pernah lihat ini Pak. Nggak lihat logika asalnya dari mana. Mohon maaf, itu program buat program. Tapi kenapa? Bukan output, itu bukan output itu. Bagi saya sepandai-pandainya orang, sesering-seringnya orang. Ya saya bikin program begini karena saya udah tiap hari ngerjain gini. Betul, tapi kalau di struktur seperti begini kan orang tuh bacanya enak. Bukan bacanya, orang juga lebih mengerti dengan gampang dan mudah. Saya pun di Jakarta kalau misalkan, oh ya program ini, nalarnya begini, oke jalan, ini enggak, ini jalan, ini enggak. Ini kan enggak, saya kasih tumpuan program, apa nih program? Bukan program yang jelek, tapi prosesnya yang barangkali kita tidak terbiasa. Kita langsung aja bikin program, oh, udahlah, sama aja orang, udah, tapi nggak punya dasar-dasar. Nah, saya tidak melarang, ya, tidak mengatakan bahwa program ini boleh, ini jangan dulu, sampai saya tahu permasalahannya seperti apa, nalarnya seperti apa. Karena apa? Saya sebagai pimpinan, ya, kalau saya mengatakan ini disetujui, tidak disetujui, itu tanggung jawab saya. Kalau disetujui berarti ada apa? Ada biaya. Itu saya bertanggung jawab bahwa biaya itu sesuatu memang harus dikeluarkan ya untuk kepentingan bangsa. Saya nggak bisa. Oh iya Pak, tolong. Nggak bisa saya gitu loh. Ini apa dulu untuk apa? Jelas tujuannya apa? Nah ini sama-sama lah. Saya tidak mengatakan program di sini jelek, bukan. Hanya saya tidak melihat proses ini yang terjadi di semua di kita di mana? Di Kominfo lah. Di Kominfo saya nggak katakan ini di SDPPI di balik nggak di kita kan. Karena memang ya nggak biasa. Saya tanya, siapa orang yang pernah ajak diskusi model begini sama teman-teman? Dan saya selalu begini ke UPT kemana saya ajak, ayo. Dan saya turun betul-betul, saya drill down ke masalah pelaksanaan di lapangan seperti apa. Karena saya juga ingin belajar kalau isu kan teman-teman, jadi dengan demikian kan saya tahu, oh ada masalah nelayan di sini.
oh ada masalah waktu internasional. Kalau mas saya kan nggak tahu juga. Tapi ini saya bantu teman-teman. Nah kurang lebih begitulah. Saya ajak teman-teman buat kayak begini sederhana kok. Sehari kita nggak usah ngerjain apa-apa. Kalau perlu hari Sabtu. Saya ini kemarin rapat hari Sabtu, hari Sabtu. Saya bilang rapat. Dirjen siapa apa saya rapat. Nggak apa-apa. Asal jangan tiap hari weekend kasihan keluarga ya. Saya juga kasihan saya dong. Jadi Pak, sekilas info Pak, mengenai nelayan tadi Pak. Jadi karena sulitnya aturan kita 2016, jadi kan mereka dari perhubungan laut itu wajib memakai radio Pak. Jadi mereka berada perizinan ke perhubungan laut. Ya salahnya sendiri kita yang diam. Ada cara lain, ada opsi lain. Ini salah satunya adalah bikin aturan. Satu, ya, SDPPI. Nanti saya minta SDPPI bikin prototipe peralatan, perangkat, ya, untuk digunakan oleh nelayan. Kita harus berpikir jangan hanya, oh ini aturan, kita bikin aturan. Bikin prototipe perangkat. Setelah itu, tanda kutip ya, tanda kutip idenya kita jual ke Kementerian Kelautan. Banyak pokoknya, banyak yang bisa dikerjakan. Kominfo itu orangnya pinter-pinter. Itu seperti batu gitu, batu apa? Mutiara atau apapun tapi belum pakai. Yang belum digosok gitu lah. Ya. Udah digosok bagus-bagus kok. Kalau saya ngobrol sama teman-teman Kominfo gitu ya, di UPT, di Balmon atau apa, yang muda-muda gitu. Mereka tuh lebih pintar dari saya, jauh. Saya tuh nggak ada apa-apanya gitu. Tapi saya juga jadi menyayangkan, kok orang pintar, orang tahu kayak begini, gini aja hasilnya. Lebih baik jadi orang biasa, tapi hasilnya luar biasa. Daripada jadi orang luar biasa, tapi hasilnya biasa-biasa. Dari saya ini aja Pak, Ibu sekalian, ayo ajak bikin gini, nggak apa-apa. Buat kayak begini, jadi kita sama-sama buat. Dengan begini, kita selalu mempunyai pola pikir bahwa kalau menyelesaikan sesuatu itu kita lihat ini hanya patokan, bukan harus selalu begini. Mau dikembangkan lagi, ditambah lagi nggak apa-apa, tapi runtuhnya ada gitu. Kayak saya tanya, kenapa begini, kenapa? Saya kan kalau nanya sampai kantor, kenapa ini, kenapa? Enggak, kenapa? Nggak bisa jawab ya udah. Nggak perlu saya berdiri sama saya. Tapi kalau orang yang tahu permasalahan, menyelesaikan, dia akan tahu sampai angka, sampai detail itu. Harus dipaksa tahu. Paling pola pikir.